Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan aku Lerti Sriani, NIM 202033059, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, kelas 6B. Nah, pada video vlog kali ini kita akan membahas materi tentang perspektif global dilihat dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Nah, langsung saja mari kita bahas. Yang pertama yaitu perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang, kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi memanfaatkan tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Terciptanya sesuatu yang baru tersebut juga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan iptek dan perkembangan transportasi. Inilah yang sebagai salah satu perkembangan budaya. Dengan berkembangnya alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat dan tempat-tempat yang terpencil dapat dijangkau. Selain itu, berkembangnya alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Secara alamiah, setiap orang, daerah, dan negara tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain seberapapun besar kekayaan yang dimilikinya. Disinilah letak kedudukan, fungsi, dan peranan saling ketergantungan. Perkembangan kemajuan dan pemanfaatan transportasi menjadi pendukung pengembangan saling ketergantungan tersebut. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan antar daerah, antar kawasan, sampai antar negara, yang terbawa itu tidak hanya barang dagangan saja dan manusia, tetapi akan terbawa juga kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek. Melalui kontak yang demikian, proses transportasi kehidupan ini tidak lagi hanya terbatas di tingkat lokal dan regional, melainkan telah menembus batas-batas nasional sampai ke batas global. Nah, dampak positif dari perkembangan, kemajuan, dan pemanfaatan transportasi yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Di samping itu, juga dari adanya kemajuan transportasi ini juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif seperti penyeludupan orang jahat, teroris, obat terlarang,
dokumen terlarang, dan masih banyak lainnya. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya ada pada batas-batas regional dan antar negara saja, melainkan telah sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, meskipun transportasi telah menjadi kebutuhan mutlak umat manusia dalam kehidupan global saat ini, namun dampak negatifnya juga perlu kita waspadai. Yang kedua, perspektif global dilihat dari visi komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya menjadi milik otentik manusia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemampuan, cara, dan kiat berkomunikasi yang beragam dan berkembang serta dikembangkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu sarana komunikasi yang makin berkembang tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, dan global, namun sampai menembus di luar bumi. Dari perspektif budaya, komunikasi dengan segala bentuk cara dan sarannya juga merupakan budaya yang mengacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga semakin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi. Makin lama komunikasi ini, makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Salah satu alat komunikasi canggih yaitu internet. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang singkat dapat diperoleh dengan cara yang mudah. Dunia kini seolah tanpa batas, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Dilihat dari globalisasi komunikasi dalam hubungan internasional secara langsung dan tidak langsung, semua orang dapat mengakses informasi secara bebas melalui teknologi yang sangat maju, karena globalisasi dapat mengubah globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya menjadi suatu negara tidak mungkin untuk menyosor seluruh informasi yang beredar di dunia, termasuk informasi yang memojokkan dan melemahkan perannya dalam dunia internasional. Kemudahan akses inilah yang telah melemahkan peran negara, karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu perspektif global dilihat dari visi internasional. Contoh organisasi yang ada di kancah internasional yaitu diantaranya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disingkat dengan PBB. PBB merupakan dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional, terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah yang hakikatnya terkait satu sama lain, yaitu masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, dan masalah perdamaian. Dalam lembaga PBB ini,
perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggota tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat baik negaranya sendiri maupun negara lain dan masalah dunia pada umumnya. Ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, serta ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntutan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global. Nah, itulah tadi materi vlog yang dapat saya sampaikan pada video vlog kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan tentunya bagi saya sendiri. Sampai bertemu lagi pada video vlog selanjutnya. See you guys.